Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Kini tiba saatnya kita akan belajar bersama sedikit mengenai firman Tuhan, yang mana pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai iman. Bulan yang lalu saya telah menyampaikan mengenai Kristus, yang mana Tuhan telah berkorban untuk menebus dosa kita, sehingga Dia yang sempurna, Dia yang tidak berdosa, Dia harus menanggung, menghadapi penyaliban, dan akhirnya Dia mati, terkubur, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga yang kekal. Dan siapapun juga akan dapat mendapatkannya dengan satu syarat, yaitu kita bisa mencapai hanya dengan iman. Saudara, iman, apakah itu iman? Iman adalah kunci di mana untuk membuka pintu gerbang surga, kuncinya tidak ada lain hanyalah iman. Sedangkan iman, saudara, iman artinya kepercayaan, keyakinan. Iman itu dibagi menjadi dua definisi, yaitu iman yang membawa kepada keselamatan dan iman yang tidak membawa keselamatan. Saudara, iman yang tidak membawa kepada keselamatan itu dibagi menjadi tiga, yaitu iman yang tidak menyelamatkan. Satu adalah iman yang konyol. Kita tahu, kita percaya, tapi kita tidak mengetahui iman kita itu tahu dan percaya itu kepada siapa. Asal kita percaya saja, maka itu yang disebut dengan iman konyol. Lalu yang kedua, iman berdasarkan pengetahuan. Iman yang berdasarkan pengetahuan itu seperti hanya kita mengenal presiden kita dari autobiografinya, riwayat hidupnya, dan lain sebagainya, pernikahannya, anaknya berapa, dan sebagainya. Kita mengetahuinya karena kita bisa belajar, kita bisa bertanya, dan kita bisa melihat buku-buku yang membicarakan soal presiden kita. Namun, apakah presiden itu mengenal kita? Demikian juga, saudara, kita mengetahui siapakah Tuhan Yesus. Kita membaca Alkitab, kita belajar mengenai Tuhan Yesus, bagaimana perjalanan hidupnya, sampai segala sesuatunya, sampai kepada kebangkitan dan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun, apakah Tuhan mengenal kita? Itu yang jadi masalahnya, saudara. Oleh karena itu adalah pengetahuan, iman yang berdasarkan pengetahuan atau akal saja. Dengan yang ketiga adalah iman sementara. Kita yakin, kita percaya bahwa iman itu bisa memberikan memberikan kita semua kesehatan, kesembuhan, kemakmuran, dan keperluan-keperluan kita selama kita hidup di dunia ini. Namun kita belum yakin bahwa kita akan masuk ke surga. Itulah yang dibilang iman sementara. Kita percaya selama kita masih ada di dunia. Lalu iman yang kedua adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan ialah iman yang percaya, yakin bahwa keselamatan kita datangnya hanya dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mana Tuhan telah menolong kita, yang mana Tuhan telah bersedia mati terkutuk di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang sebenarnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak mengenal dosa, Dia dibuat berdosa karena kita. Itulah, saudara, jika kita yakin dan percaya bahwa iman kita akan menentukan jalan hidup kita di kemudian hari, seperti halnya iman yang menyelamatkan. Kita pernah mendengar sebuah cerita itu mengenai seorang akrobatik, yang mana akrobatik ini mengadakan pertunjukan
dia menyeberang di sebuah air terjun, namanya air terjun Niagara, yang mana air terjun Niagara ini adalah perbatasan antara negara Amerika dan Kanada. Nah, di situ dipasanglah sling atau tali besi untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dia pasang itu, lalu akrobatik ini yang bernama Blondin, dia berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain dengan cuman berjalan di atas sling itu atau tali dari baja itu. Dia berjalan, dia membawa gerobak yang berisi pasir, dia menyeberang ke sana sampai dengan selamat. Begitu juga dia kembali sampai di tempat tujuan dengan selamat. Lalu manajer daripada pertunjukan akrobat itu dia bertanya, apakah saudara yakin bahwa akrobat kita, Pak Blondin ini, bisa sampai di tempat ini? Karena mereka sudah melihat, mereka berkata, yakin, kami percaya Pak Blondin bisa menyeberang ke sana dan kembali dengan selamat. Lalu bertanyalah manajer akrobatik ini kepada para penonton, jika kalian percaya yakin bahwa Pak Blondin ini bisa menyeberangkan kalian ke sana dan membawa kembali dengan selamat, siapakah di antara kalian yang berani untuk naik di atas gerobak ini dan dibawa oleh Pak Blondin menyeberang ke tempat yang akan datang di depan sana? Setelah manajer itu bertanya, terdiamlah semua para penonton. Kenapa? Karena dia cuma merasa, dia melihat, namun dia belum yakin dan tidak percaya. Mereka takut, sehingga mereka cuma percaya di mulut dan percaya di mata, namun di hatinya mereka masih meragukan. Lalu di saat suasana yang sepi mencekam, berteriaklah seorang anak laki-laki. Dia berteriak, aku mau. Maka saudara, anak itu pun lalu diangkat, taruh di atas gerobak, lalu menyeberanglah Pak Blondin dengan gerobak, dan ada manusia atau anak itu di atasnya. Dia bawa ke sana, menyeberangi, akhirnya kembali dengan selamat. Lalu bersoraklah para penonton itu. Lalu seseorang datang kepada anak itu, di manakah orang tuamu? Kenapa kamu boleh? Dan kenapa kamu berani untuk duduk di atas gerobak itu dan menyeberang ke sana? Lalu dia menjawab, aku yakin aku berani karena aku diizinkan oleh orang tuaku. Manakah orang tuamu? Pak Blondin lah orang tuaku yang membawa gerobak itu. Nah, saudara, demikian juga dengan kita. Janganlah kita cuma percaya di mata dan cuma di hati, tetapi tidak mempercayai sepenuhnya mengenai kasih sayang Tuhan, pertolongan, berkat, rahmat, anugerah, dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga jika kita sedang berada di tengah laut dengan sebuah sampan yang kecil, lalu sampan itu dihantam gelombang dan dihantam dengan ombak sehingga perahu kecil itu patah, pecah, dan terjadilah berkeping-keping. Lalu kita di atas perahu kecil itu kita terombang-ambing. Lalu kita nampak ada potongan kayu yang bisa membantu kita. Maka kita raih potongan itu dan kita pegang untuk menyelamatkan diri. Namun saudara, dengan membawa segenggam atau sebilah papan itu, sanggupkah kita menyeberang ke sana? Karena keadaan kita pada waktu itu berada di tengah-tengah laut dan untuk menepi begitu terlalu jauh. Maka kita yakin jika kita melakukannya dengan bersusah payah, maka akhirnya kita pun akan mengalami kecapean, kita lelah dan akhirnya kita tak bertenaga, dan akhirnya kita pun pasti pasrah dengan keadaan yang tidak menentu. Namun di saat kita dalam kebimbangan dan putus asa, datanglah sebuah kapal dan seorang penumpang itu atau pemilik kapal itu atau nahkoda kapal itu, dia datang dan mengulurkan tangan, mari aku bantu kamu untuk naik ke kapalku, untuk kita kembali menyeberang sana. Oleh karena itu saudara, demikian juga
Apa yang pada waktu kita pegang, kita yakin dan kita andalkan, tidak mungkin kita akan selamat, menyelamatkan diri kita, dibantu dengan seseorang, dengan mengandalkan apa yang pernah kita alami. Maka kita harus melepaskan semuanya apa yang telah menyelamatkan, yang menjadi pengharapan kita di masa lalu. Kita lepaskan dan kita konsentrasi penuh, yakin serta percaya bahwa orang yang menyelamatkan kita itu yang akan menjadi harapan kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Di saat kita dalam keadaan susah, payah, tak berdaya, kita tergeletak dan hampir berputus asa, kita hanya bisa memohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah hamba yang berdosa ini. Maka Tuhan Yesus akan datang dan dia mengulurkan tangan. Kita akan ikut dengannya dan kita tinggalkan masa lalu kita tinggalkan segala pengharapan yang ada pada kita. Dan kita hanya berserah kepada Tuhan, yakin serta percaya bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Nah saudara, itulah iman yang menyelamatkan. Itulah bata atau kunci untuk pintu gerbang surga, di mana setiap kali kita bepergian, rumah kita pasti kita kunci, bukan? Kita mempunyai banyak mengenai kunci-kunci, namun untuk masuk ke gerbang itu cuma satu kunci yang pasti. Oleh karena itu, saudara, yakinkan bahwa iman yang benar adalah iman yang menyelamatkan di masa-masa yang akan datang. Karena seperti Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, seperti halnya yang terdapat di dalam Yohanes. Mari kita membaca bersama di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes. Mari saudara, kita membaca kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah saudara janji Tuhan. Dialah jalan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Saudara, seperti Tuhan Yesus mengatakan, Dia rela berkorban. Dan di saat Dia sedang menghembuskan napas terakhir, Dia mengatakan, sudah genap, sudah selesai. Yang dimaksud di sini adalah sudah genap pengampunan dosa. Demikian juga yang Dia lakukan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan mengampuni kita. Seperti halnya apa yang Tuhan perbuat cukup dengan apa yang dibuatnya tanpa ditambah dengan apapun juga. Pengorbanan Tuhan cukup untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita di masa yang akan datang. Ibaratnya sekarang kita jatuh di dalam jurang, lalu seseorang akan membantu kita. Nah ternyata dalam jurang itu begitu dalam, tali yang diulurkannya masih kurang, lalu ditambah dengan benang. Adakah fungsi benang itu buat kita? Maka tali tadi yang kuat akan menjadi sia-sia karena seutas benang. Demikian juga pengorbanan Tuhan adalah kekal selamanya dan cukup untuk semuanya. Tidak perlu ditambah apa-apa lagi. Baik dengan iman kita, baik dengan perbuatan baik kita, baik dengan sedekah kita dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi. Pengorbanan Tuhan cukup untuk selama-lamanya. Dengan iman kita akan hadapi kehidupan kita dengan berdoa dan dengan bersyukur. Semua Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Percayalah, iman adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu Dengan Imanku Hadapi Semua. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung percobaan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku
semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Demikianlah saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang telah kita sampaikan, iman, doa, dan bersyukur. Demikianlah pelatihan yang pernah saya ikuti di ledakan penginjilan, yaitu Evangelism Explosion di Batu Malang, yang mana di sana kita belajar mengenai amati. Amati adalah perpanjangan dari anugerah, manusia, Allah, Kristus, dan terakhir hari ini adalah iman. Saudara, sehingga apa yang telah kami pelajari, kami telah sampaikan, sehingga apa yang telah kita pelajari bersama ini boleh menguatkan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Biarlah kita senantiasa yakin dan percaya hidup bersama Yesus. Luar biasa. Amin.